Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi Khairul Ummah hari ini? Alhamdulillah, semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tentu dalam keadaan semangat. Oke. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelumnya, mari kita terlebih dahulu kita membaca doa. Sta'id du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wazidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Artinya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Surat Al-Mulk ayat 15. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minggu kemarin atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Ayo, masih ingat nggak? Tentang arah mata angin ya. Apa itu arah mata angin? Masih ingat? Ya, arah mata angin adalah panduan yang digunakan manusia untuk menentukan arah suatu tempat ya. Jadi kalau kita ingin tahu di mana tempat suatu tempat, apalagi tempat tersebut kita belum tahu ya daerahnya, maka arah mata angin ini akan membantu kita ya untuk melihat, untuk membantu ya mencari tempat tersebut. Baik ya, dan tentunya bagi seorang muslim banyak sekali manfaat ya dalam mempelajari arah mata angin ya. Kemarin sudah dibahas. Yang pertama, mengetahui arah kiblat dalam sholat. Kedua, mengetahui keberadaan suatu tempat di muka bumi ini. Yang ketiga, mendapatkan petunjuk ke arah mana kita harus pergi untuk mencapai suatu tempat. Dan keempat, tentunya membaca peta. Oleh karena itu, maka manfaat tersebut dari arah mata angin ini digunakan dalam peta. Nah, maka agar kita lebih memahami penggunaan arah mata angin pada peta, maka kita harus belajar tentang peta ya. Masih ingat atau mungkin pernah mendengar kata-kata peta? Wah, pasti insya Allah antum semua sudah paham ya, karena di kelas sebelumnya kita pernah membahas tentang peta. Apa itu peta? Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi dalam bidang datar ya, seperti kertas gitu ya, dalam ukuran yang lebih kecil. Maka kalau kita lihat misalnya ya, bumi itu yang bulat tuh ya, kalau antum tahu globe seperti globe ya, ini kalau dibuat gambar di bidang datar, maka jadilah yang disebut dengan peta ya. Nah, maka pada peta antum harus paham bahwa arah utara itu selalu berada di atas atau arah selatan selalu berada di bawah. Maka utara dan selatan ini menunjukkan bagian daripada kutub bumi, yaitu bagian kutub utara ya yang atasnya, dan kutub selatan yang bagian bawahnya. Sedangkan barat dan timur menunjukkan arah putaran bumi. Nah, berikutnya kita akan membahas apa manfaat daripada mempelajari peta. Nah, bagi seorang muslim tentu kita perlu belajar membaca peta. Kenapa? Karena peta sangat berguna bagi kehidupan manusia. Dengan membaca peta suatu daerah, kita dapat mengetahui keadaan permukaan bumi di suatu daerah ya, di suatu tempat ya yang kita kunjungi atau melihat daerah tersebut ya. Mungkin antum pernah suatu hari datang ke Pangandaran misalnya. Wah, pasti kan kalau Pangandaran itu identiknya dengan pantai, dengan lautan ya kan. Kemudian misalnya antum satu hari pernah main ke Lembang. Nah, kebalikannya, Lembang misalnya identik dengan pegunungan ya. Nah, atau dataran tinggi. Nah, maka
kita bisa melihat dengan petanya di arah mana lembang berada, di belah mana Pangandaran berada. Nah, maka itu manfaatnya ya. Oleh karena itu diperlukan pengetahuan tentang arah mata angin ya, dan cara membaca peta agar kita dapat membaca peta dengan benar, sehingga informasi yang kita dapatkan adalah informasi yang benar. Nah, maka agar kita mahir dalam membaca peta, maka kita harus terampil menggunakan arah mata angin pada peta terlebih dahulu. Ya, namun sebelumnya tadi sudah disimak ya tentang komponen-komponen peta ya, seperti itu. Baik, maka berikutnya ya, jika kita melihat peta Jawa Barat, coba antum sudah lihat petanya? Nah, ya. Peta Jawa Barat ini yang Ustaz tampilkan ini peta Jawa Barat ya. Antum mungkin pernah jalan-jalan ke salah satu tempat atau beberapa tempat yang ada di Jawa Barat ini ya. Nah, maka kalau kita lihat ya peta Jawa Barat, maka kita dapat mengetahui letak suatu kota di Jawa Barat ya. Misalnya, Subang, ternyata Subang itu sebelah mananya Sumedang ya. Nah, Bandung itu ternyata sebelah mananya Sumedang ya. Kalau kita melihat peta ya dan tahu arah mata angin. Nah, ingat ya, harus tahu arah mata anginnya. Contohnya berikutnya ya. Kota Depok. Nah, coba cari mana Depok ya, ada nggak? Wah, Depok ini nomor 2 ya, ada tulisannya nomor 2. Ini terletak di sebelah utara Provinsi Jawa Barat ya. Jadi sebelah atasnya Jawa Barat. Kemudian Kota Cirebon dan Banjar. Nah, mana Cirebon dan Banjar? Ada nggak? Ada? Baik ya. Nah, Cirebon dan Banjar ini terletak di sebelah timur ya, Provinsi Jawa Barat. Nih, sebelah timur, di sebelah kanannya gitu ya dari peta. Kota Garut. Wah, tahu kan? Pernah dengar kan Garut? Nah, terkenal dengan dodol Garut ya, atau hewannya domba Garut. Nah, itu ya. Nah, ini terletak di sebelah mana? Terletak di sebelah selatan Provinsi Jawa Barat nih, sebelah bawahnya. Ingat, lihat ya. Bawahnya dari peta Provinsi Jawa Barat. Jadi ada sebelah selatannya. Kemudian Kota Bogor. Wah, Bogor, siapa yang pernah ke Bogor? Ya, terkenal dengan Talas Bogor. Ya, banyak ya di Sumedang ya yang jualan Talas Bogor ya. Nah, sebelah mana? Nah, Kabupaten Bogor ini terletak di sebelah barat dari Provinsi Jawa Barat, sebelah kiri ya. Nah, itu contoh daripada letak suatu kota di Jawa Barat, karena kita bisa melihat petanya gitu ya. Paham kan? Nah, gampang kan? Silakan nanti latihan lagi ya. Nanti ada soal, silakan diisi ya. Baik, alhamdulillah ya. Sekarang kita telah bisa membaca peta ya di wilayah Jawa Barat ya. Allah yang Maha Kuasa telah menciptakan bumi yang luas ini untuk apa? Untuk tempat tinggal kita semua ya sebagai manusia. Dan ingat, bumi ini tempat yang paling cocok ya, satu-satunya planet yang paling cocok untuk manusia. Nah, dengan belajar arah mata angin dan peta, maka kita bisa mengetahui letak suatu daerah di muka bumi ini. Nah, dengan belajar geografi pula, maka pengetahuan kita ya tentang bumi yang Allah ciptakan ini akan semakin bertambah. Ya, karenanya kita harus bersyukur kepada Allah ya dapat mempelajari geografi di Khairul Ummah ini ya. Nah, kita harus semakin semangat ya dan rajin belajar, karena antum adalah calon pemimpin yang harus paham ya letak suatu wilayah ya. Nah, kemudian antum juga harus rajin belajar. Itu merupakan tanda syukur kita kepada Allah ya. Allah menyukai orang-orang yang mempelajari ciptaannya. Antum mau kan disukai sama Allah? Insyaallah ya, tentunya pasti. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, hari ini dicukupkan dulu pembelajarannya. Jangan lupa kalau ada soal silakan diisi dan difotokan dan dikirimkan ke Ustadz ya. Baik, kita berdoa terlebih dulu ya. Sta'id du'aan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.